Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Panji Kusuma dari Prodi Agribisnis B angkatan 2022 dengan NIM 230203221401111. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana riset pemasaran, khususnya riset pengembangan produk, berperan besar dalam menciptakan produk yang bukan hanya inovatif, tetapi juga tepat sasaran dan diminati oleh pasar. Nah, apa sih definisi riset pemasaran? Riset pemasaran merupakan suatu proses sistematif yang mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang relevan untuk memahami kondisi pasar, perilaku konsumen, serta efektivitas strategi pemasaran yang dijalankan. Nah, sedangkan apa sih riset pengembangan produk? Riset pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Pengembangan menurut Ciptono 2008, pengembangan produk merupakan sebuah strategi untuk produk baru seperti produk yang disempurnakan, produk orisinil, produk modifikasi, dan juga brand baru yang dikembangkan dengan cara riset dan juga pengembangan. Nah, untuk tujuan pengembangan produk sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Yang kedua, untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Dan yang ketiga, inovatif yang telah dimodifikasi dan memiliki nilai tinggi, baik itu dalam hal desain, kemasan, ukuran, dan lainnya. Sedangkan menurut Keller dan Kotler tahun 2008, tujuan pengembangan produk dibagi menjadi 2, di mana yang pertama untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan, dan yang kedua untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Selanjutnya ada strategi pengembangan produk. Terdapat beberapa strategi pengembangan produk yang dapat dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan dapat melakukan peningkatan produk yang sudah ada, meningkatkan nilai produk, melakukan percobaan-percobaan, melakukan spesialisasi dan penyesuaian, melakukan penawaran paket, menambah lini produk baru, mengubah gagasan atau ide, serta menentukan target pasar baru. Selanjutnya ada tahapan pengembangan produk. Terdapat beberapa tahapan pengembangan produk. Yang pertama, yakni analisis kebutuhan pelanggan, kemudian menentukan ide gagasan. Setelah ide gagasan dapat melakukan penyaringan ide dan evaluasi, kemudian melakukan analisis bisnis, dilanjut melakukan pengembangan strategi pemasaran. Setelah itu dilanjutkan dengan pengembangan produk, pengujian produk dan pasar, serta melakukan komersialisasi. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus kali ini yakni pengembangan dan pemasaran produk pupuk organik EcoGrow perusahaan PT Green Agri Indonesia. Perusahaan PT Green Agri Indonesia memiliki produk EcoGrow, yakni pupuk organik untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa merusak lingkungan, di mana memiliki tantangan menghadapi ketergantungan petani padi pada pupuk kimia di Jawa Barat. Tujuan pengembangan produk untuk meningkatkan penggunaan EcoGrow di kalangan petani padi Jawa Barat, memperkuat posisi brand EcoGrow di pasar pupuk organik. Nah, terdapat langkah-langkah riset pemasaran yang dilakukan, yakni yang pertama, analisis pasar dan segmentasi. Segmentasi yang dilakukan, petani padi di Jawa Barat fokus pada petani yang masih menggunakan pupuk kimia. Sedangkan pada pemahaman persepsi petani, melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui hambatan beralih ke pupuk organik. Yang kedua, melakukan pengujian produk, di mana melakukan uji coba di lapangan EcoGrow pada lahan padi di beberapa kabupaten. Setelah melakukan pengujian produk, dilakukan evaluasi untuk mengukur hasil panen dan kualitas tanah setelah penggunaan EcoGrow. Yang ketiga, melakukan analisis kompetitor dan diferensiasi produk, di mana pupuk organik lainnya seperti katalis atau biogrow dan pupuk kimia. Kemudian diferensiasi yang dapat digunakan, EcoGrow lebih terjangkau, ramah lingkungan, dan lebih efektif dalam jangka panjang. Yang keempat, melakukan strategi pemasaran, di mana dapat dilakukan dengan melakukan edukasi dan pelatihan, yakni dengan mengadakan pelatihan langsung di lapangan untuk petani.
Kemudian dapat juga melakukan kampanye digital, menggunakan platform digital untuk meningkatkan brand awareness. Selanjutnya, strategi pemasaran yang dapat dilakukan yakni influencer dan brand ambassador, di mana menjalin kerjasama dengan influencer agriculture. Strategi pemasaran berikutnya yakni salon distribusi, di mana menjalin kerjasama dengan toko pertanian lokal, koperasi petani, dan e-commerce. Tujuannya sendiri agar dapat dijangkau oleh konsumen-konsumen yang lain. Selanjutnya melakukan promosi penjualan, di mana EcoGrow di sini seringkali memberikan diskon, memberikan penawaran menarik, dan program-program percakapan lainnya yang dapat menarik minat konsumen mereka. Selanjutnya, terdapat pengumpulan feedback dan penyesuaian produk. Setelah melakukan survei hingga penjualan, feedback dari petani dikumpulkan untuk kemudian dibuat skema formula baru berdasarkan umpan balik yang telah diberikan petani. Hal tersebut nantinya sebagai langkah untuk melakukan pengembangan produk ke depannya agar lebih baik dan sesuai dengan apa yang sedang diminati oleh konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar mata ini.